Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi untuk kita semuanya. Pagi hari ini saya ingin membagikan renungan kita pagi hari ini. Judulnya adalah Waktunya Sekarang. Ya, waktunya sekarang. Ini waktu apa? Tentu waktu untuk bersaksi, untuk mengabarkan kabar baik. Ya, jangan kita tunda, jangan kita ulur-ulur waktu, menganggap waktunya nanti, tetapi waktunya sekarang. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan, 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, banyak orang menunda-nunda, ya, bukan hanya tugas, pekerjaan, tapi itu sifat manusiawi orang adalah menunda, ya, membiarkan waktu berlalu begitu saja. Nah, karena menganggap waktunya masih ada, nanti. Tetapi akibatnya adalah, ya, pekerjaan itu bisa tidak terlaksana, ya, bisa tidak dikerjakan karena akhirnya waktunya sudah terlewat, tidak ada. Nah, firman Tuhan berkata, mengingatkan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bahkan kalau pengkhotbah menjelaskan untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya, kita harus mengatur waktu kita, memanage waktu kita sedemikian. Ya, mahasiswa, waktu saya masih mahasiswa, ada tugas-tugas, kadang saya tidak kerjakan, masih 2 minggu lagi, tugas ini masih 2 minggu lagi, seminggu lagi, nanti, akhirnya ya terpaksa membuat SKS, sistem kebut semalam jadinya. Ya, kalau dikerjakan masih bisa, bagaimana akhirnya tidak mengerjakan. Nah, ternyata dalam kerohanian banyak juga orang menunda, ya. Nanti saya belum bisa, belum sanggup, nanti dia tersinggung, atau nanti bagaimana gitu. Akhirnya kabar baik ditunda-tunda, ya. Kemarin kita belajar dari Pak Kris bahwa kita harus berdoa supaya pesona Kristus, ya, memenuhi. Kita sudah doakan. Nah, sekarang mari kita bertindak. Ini waktunya, ya. Ini waktunya. Nah, apa yang kita baca 2 Korintus 6 ayat 2 ini menegaskan bahwa saat ini adalah perkenanan Allah. Waktu penyelamatan itu. Mengapa? Nah, ada 3 hal yang saya mau bagikan untuk kita bahwa waktunya sekarang. Karena yang pertama adalah waktu kita yang terbatas. Waktu orang lain juga terbatas. Kita tidak tahu berapa lama lagi waktu kita atau waktu orang lain untuk mendengarkan kabar baik. Ya, kesempatannya adalah selalu hari ini. Jadi setiap hari adalah satu kesempatan untuk menunjukkan kasih dan kuasa Allah kepada dunia sekitar kita yang membutuhkan. Ya, kita nggak tahu lagi apa ada kesempatan lain atau tidak, ya. Ya, saya sering kali juga diingatkan oleh istri saya, kalau misalkan ya ada orang, ya Pi, kamu ya kabarkan kabar baik gitu, atau injili, kita ini nggak tahu kesempatan kapan lagi gitu. Selalu saya teringat, ya betul, kesempatan kita bertemu adalah hari ini. Mari kita selalu ingat
waktu sekarang adalah kesempatan untuk mengabarkan kabar baik. Ya, jangan tunda, jangan katakan nanti, besok, lusa, kita tidak ketemu dengan dia lagi. Ya, atau kitanya yang tidak punya kesempatan lagi karena kita sudah keburu dipanggil pulang oleh Tuhan, ya. Atau waktu kita memang terbatas, ya kita nggak ketemu lagi karena kesibukan, karena tempat kita berbeda. Jadi mari pahami yang pertama adalah karena waktu yang terbatas. Nah, yang kedua adalah ya dunia sekitar kita, ya. Nah, situasi kesulitan dan berbagai masalah yang timbul sekarang ini sebenarnya adalah, saya percaya Tuhan sedang membuat sedemikian rupa supaya manusia itu membutuhkan satu pengharapan, satu pertolongan, dan itu akan menjadi saat yang tepat kita menyatakan kasih dan kuasa Kristus. Saya melihat tren bagaimana keluarga ini ya luar biasa, kuasa si jahat, ya. Jadi anak bisa membunuh orang tua yang sudah dibagikan kemarin, bagaimana kasih dalam keluarga ini kurang gitu. Menunjukkan betapa kita harus melayani keluarga. Kita harus melayani anak-anak. Kita harus pastikan, ya tidak hanya karena dia sudah rajin, kita lihat sudah bergereja, sudah kelihatan manis di rumah gitu, tetapi kita harus betul-betul melayani. Cek keselamatannya, pandangan-pandangannya. Ini waktu yang tepat menurut saya. Mari kita melayani, ya. Mari kita memperhatikan, ya. Memang firman Tuhan katakan mari kita saling memperhatikan, ya. Ini waktunya. Mari kita memperhatikan lingkungan sekitar kita, ya. Kesulitan, persoalan ada banyak dialami. Itu adalah masa di mana kasih dan kuasa Kristus itu sangat-sangat dibutuhkan. Yesaya berkata, ya, kegelapan sedang menutupi bumi, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Ya, Tuhan akan menyatakan kasih dan kuasanya, dan di masa kegelapan itu justru disitulah waktu yang tepat untuk menyatakan terang kasih Kristus yang luar biasa. Yang ketiga, Roh Kudus sedang dicurahkan. Waktu-waktu ini adalah pencurahan Roh Kudus. Ya, ada Roh Kudus yang membimbing, menolong kita. Ada Roh Kudus yang akan menginsafkan, ya, dunia ini. Nah, kadang kita merasa takut atau berkata, wah, aku tidak cukup pintar untuk bersaksi, aku tidak bisa, nggak pintar omong. Tetapi pahamilah bahwa kita tidak sendirian. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Nah, ia adalah sumber kekuatan dan hikmat untuk bersaksi. Ya, saya seringkali ya dalam mempersiapkan khotbah, dalam melayani, ya saya lihat, waduh, oh iya ya, Tuhan itu kok baik sekali ya. Dia bisa memberikan hikmat buat saya, bisa menyampaikan ini gitu. Saya sendiri bisa heran, saudaraku, ya. Ya. Nah, kenapa? Karena memang untuk melayani Tuhan, ya, untuk bersaksi, ya, Tuhan berjanji kita akan disertai oleh Roh Kudus. Ya, Kisah 1 ayat 8 itu, tetapi kamu menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atasmu supaya kita bisa bersaksi, saudaraku, ya. Nah, mari Bapak Ibu, ini adalah waktunya untuk bersaksi itu. Sekarang, karena sekaranglah masa perkenanan, sekaranglah keselamatan Tuhan curahkan untuk setiap orang. Ini waktunya. Mari kita menanggapi firman Tuhan ini. Kita sudah doakan. Mari kita perhatikan orang-orang sekitar kita, pergunakan waktu ini untuk bersaksi. Ada Roh Kudus, ada Roh pembimbing yang membimbing, menolong kita. Bukan hanya kita,
tetapi yang menginsafkan dia juga ada pekerjaan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita, semoga kita bisa digairahkan untuk bersaksi pada orang-orang yang ada di sekitar kita. 111 GKKD 5 kali harus terjadi, saudaraku ya. Akhir tahun ini ya sudah akan berakhir. Mari kita menyaksikan kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.